me that you're aroused right now. Yes. There's a ladder behind you. Committed relationship Should be able to just push that door right open. Halo Filmania dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng Bang Dikson yang selalu siap siaga menemani waktu senggang kalian dengan membawakan alur cerita film-film terhits, gokil, bombastis, dan fenomenal dari dalam maupun luar negeri. Film kali ini bercerita mengenai seorang karyawan kantor super cantik, gemoy, dan mengehamkan yang bernasib sial akibat terjebak di dalam sebuah lift bersama seorang psikopat yang doyan nyangkul lahan basah targetnya. Wow. Tak usah kebanyakan spoiler lah ya. Inilah dia Down into the Dark. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang wanita karir di salah satu gedung perkantoran yang lagi lembur hingga larut malam. Wanita tersebut bernama Jennifer. Rupanya, hanya Jennifer lah karyawan tersisa yang masih berada di sana karena karyawan lain telah pulang untuk merayakan libur panjang Valentine. Begitu kerjaannya beres, dia mengirimkan email ke pacarnya yang berada di New York dan mengatakan akan pergi berkunjung ke tempatnya. Setelah itu, dia beranjak dari tempatnya dan bergegas pulang melalui lift kantor. Nyatanya, Jennifer tak sendirian setelah mengetahui jika ada karyawan lain yang belum pulang bernama Guy yang kebetulan juga masuk ke lift yang sama dengannya. Untuk mencairkan suasana, Guy membuka obrolan sembari mengeluarkan beberapa jokes garing. Namun saat itu Jennifer yang emang gak mengenalnya lebih memilih bersikap dingin dan tak banyak bicara. Couldn't help myself. Hingga tiba-tiba, lift yang mereka naiki mendadak berhenti yang membuat mereka cukup panik lalu mencoba menekan tombol darurat. Namun sayangnya, tombol panel nyatanya tak berfungsi. Hello? Segala cara telah mereka coba, membuka paksa pintu, berteriak, dan bahkan melambai-lambai ke kamera pengawas. Akan tetapi, semua itu tak berhasil. Parahnya, ponsel pun tak bisa digunakan akibat jaringan yang tak tersedia. Buzz or something? I don't know. Lalu, Guy punya ide lain, yaitu dengan mencoba keluar dari pintu darurat lift lewat atas. Namun karena langit-langit lift yang tinggi, Guy meminta Jennifer untuk naik ke pundaknya agar bisa sampai ke atas. Jennifer awalnya sedikit canggung, namun karena gak ada cara lain, dengan terpaksa dia naik dan melakukan instruksi Guy. We got 0 bars. Well, ready? Yeah. Okay. Jennifer mencoba mendorong-dorong langit-langit lift dengan kedua tangannya. Akan tetapi, bukannya terbuka, tangan Jennifer malah terluka dan karena itu pula Guy menurunkan Jennifer kembali. Okay. What, you okay? Yeah. Setelah cukup lama terjebak, Jennifer mulai frustasi dengan keadaan mereka sekarang. Terlebih rencananya untuk OTW ke rumah sang pacar telah gagal total. Melihat Jennifer, Guy pun mencoba menghiburnya dengan mengajarkannya bercanda. Kali ini usahanya berhasil dan Jennifer mulai membuka diri dan berkenalan dengan Guy saat itu juga. I'm Jennifer, by the way. Singkat cerita, 4 jam telah berlalu sejak mereka terjebak di lift itu. Karena udah lama, Jennifer kebelet pengen pipis. Namun, karena tak ada tempat disertai, malu pada Guy, dia menahan sekuat tenaga keinginannya itu. So embarrassing. Jennifer. Karena tak tega, Guy kemudian menyuruh Jennifer untuk pipis di botol air yang kebetulan ia bawa sebelumnya. Tak lupa Guy juga berbalik badan dan mengalihkan pandangan agar Jennifer merasa nyaman. Corner, I'll go over here. Turn my back and... Well, that just happened. Mulai dari sana, hubungan mereka mulai akrab yang ditandai dengan obrolan yang semakin nyambung di antara keduanya. Bahkan mereka tak canggung untuk membahas topik dewasa dalam pembicaraannya termasuk pengalaman kocak dalam bercocok tanam yang pernah mereka alami. Sampai akhirnya, Guy berkata kalau dia mulai sangoy dan ingin menghentikan pembahasan itu karena dia takut kebablasan. What was next Valentine's Day? About it or anything at all for that matter. Akan tetapi, rupanya Jennifer juga merasakan hal yang sama sembari menatap genit Guy. Dan ya, kucing mana yang tak suka ikan? Seketika itu pula terjadilah penggarapan lahan hutan bertemakan ruang sempit.
Terlihat jelas jika mereka berdua menikmati momen dan suasana yang tengah terjadi. Selesai bercocok tanam itu, Guy mengatakan jika dia jatuh cinta pada Jennifer. Namun, respon Jennifer rupanya tak sama dengan yang Guy harapkan, di mana Jennifer hanya menganggap hubungan mereka hanyalah pelepas penat pelipur hasrat. Is that this was casual. Siapa sangka perkataan Jennifer itu ternyata membuat hati Guy sakit. Dia lalu mengatakan jika akan lebih baik lagi Jennifer untuk menyudahi hubungannya dengan pacarnya, karena Guy yakin jika dia akan bisa membahagiakannya lebih dari siapapun. Look, I'm not trying to be rude, but we're not a thing. Mendengar hal itu, Jennifer kesal dan beranggapan jika kali ini Guy telah kelewatan batas dalam mencampuri kehidupan pribadinya. Dia pun meminta agar selepas mereka keluar nanti, Guy melupakan semua hal yang telah terjadi. Mendengarnya, ekspresi Guy yang awalnya humoris dan perhatian seketika berubah saat itu juga, di mana dia juga mengungkapkan siapa dan sebenarnya dengan mengatakan bahwa sedari awal ia telah berbohong pada Jennifer karena sebenarnya dia bukanlah karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan tersebut, melainkan hanyalah seorang security yang ditugaskan di kantor itu. Dia membuktikan ucapannya dan menunjukkan hasil rekaman CCTV di saat Jennifer beraktivitas setiap hari, bahkan ketika Jennifer menunggu di depan lift saat pulang kantor. Faktanya, Guy udah frustasi dengan hidupnya selama ini yang tidak pernah dianggap oleh siapapun akibat status sosial dan pekerjaannya yang cuman sebagai satpam. Diketahui pula fakta jika rentetan kejadian yang dialami Jennifer bukanlah kebetulan melainkan telah direkayasa dan dipersiapkan secara matang oleh Guy. Guy kemudian mengeluarkan kunci lift yang ternyata telah ia bawa sejak awal. Saat itu juga Jennifer yang sudah tak tahan lagi dengan obsesi gila Guy mengatakan akan melaporkannya pada polisi. Setelah mengatakan itu, Jennifer mencoba merebut kunci itu dari Guy dan terjadilah pertikaian di antara mereka. You're gonna rot in fucking jail! Dengan sekuat tenaga, bermodalkan sendal capitnya, Jennifer mampu menumbangkan luka dan membuat Guy terkapar berlumuran darah di lantai. Namun sayangnya, di kejadian itu pula, tanpa sengaja ia merusak panel tombol pada lift tersebut. Di sisi lain, melihat Guy yang tak bergerak, Jennifer ketakutan dan berpikir dia telah tewas. Dan saat dia mendekat, ketika tersadar, ia melihat Guy yang perangainya semakin menjadi-jadi, di mana dia membongkar isi kotak hadiah yang dipersiapkan Jennifer untuk kekasihnya. Lalu, Guy dengan lancang mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka isi kotak hadiahnya. How's it look? Huh? Jennifer pun pasrah dan hanya bisa membuka isi kotak kedua, yaitu sebuah cerutu lengkap dengan korek serta alat potongnya. Sembari nyebat, Guy mengolok-olok Jennifer dengan mengucapkan selamat hari Valentine padanya. Akan tetapi, gak ada angin, gak ada hujan. Guy tiba-tiba meminta maaf pada Jennifer atas semua yang telah ia lakukan dan berharap dia mau memaafkannya. Jennifer hanya diam tanpa menjawab sepatah kata, lalu ia melihat Guy yang sepertinya telah sadar akan kesalahannya dan mencoba mengeluarkan mereka dari lift. Jen, I lose it. I could just break through this panel. Hang on. Akan tetapi, karena pintu lift rusak dan sudah tak dapat lagi digunakan, dia kembali mencoba untuk mengangkat Jennifer agar bisa naik ke atas lift dan keluar melalui pintu darurat. Setelah berhasil naik, Guy memberitahu lokasi pintu darurat yang nantinya akan mereka gunakan untuk keluar dari sana. Di sini Jennifer bertindak cerdas dan tak ingin mengulangi kesalahannya untuk kedua kali. Di mana setelah semua informasi ia dapat, Jennifer memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Guy sendirian di dalam lift. There's a ladder behind you. Should be able to just push that door right open. Sebelum pergi, Jennifer mengolok-olok Guy yang udah dia akal-akalin saking puasnya karena berhasil menjebak Guy. Sontak, Guy pun marah akan kebodohannya itu. Lalu ia mengikat beberapa pakaian menjadi satu, kemudian melemparkannya ke langit-langit tersebut. Dan ia pun berhasil naik mengejar Jennifer yang masih berusaha menggapai pintu darurat. Hingga ketika Jennifer sudah berhasil membuka sedikit pintu darurat itu, ia lalu berteriak meminta tolong berharap seseorang mendengar teriakannya. Namun tiba-tiba Guy melompat dan... Beruntung Jennifer sadar terlebih dulu. Dia lalu memikirkan ide lain agar bisa keluar dari sana. Ia pun mencoba menyalakan api dengan membakar beberapa kertas demi menghasilkan asap dengan harapan agar alat pendeteksi asap bereaksi dan secara otomatis membuka pintu lift.
Namun sayang, usahanya itu tak berhasil. Bersamaan dengan itu, Guy terbangun, namun kembali dihajar oleh Jennifer yang langsung mengikatnya dengan pakaian. Guy lalu memberitahu Jennifer kalau alarm kebakaran tidak akan menyala dan hanya akan membuat mereka basah kuyup dan tersengat listrik. Namun Jennifer mengancam akan menyakiti Guy dan akan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukannya. That should kill the fire department. Beberapa saat kemudian, Jennifer menyalakan kameranya dan mendokumentasikan apa yang sudah terjadi. Ia lalu mengarahkan kameranya ke Guy dan memaksanya mengakui segala perbuatan keji yang telah ia lakukan pada dirinya. The building security guard. He says his name is Guy. Terungkaplah jika Guy hanyalah nama samaran dan nama sebenarnya adalah John Dickens. Tanpa terasa, mereka kini telah terjebak berhari-hari di dalam lift itu. Tapi nyatanya, mereka belum juga mendapatkan pertolongan. Pada malam harinya, seorang security yang juga rekan kerja Guy bernama Eddie secara kebetulan mengunjungi kantor bersama dengan pacarnya. Si Eddie yang merasakan hal janggal di mana ia tak melihat Guy berjaga lantas mengecek CCTV dan terkaget ketika melihat Guy dan Jennifer yang telah terkurung di dalam lift sembari berlumuran darah. Eddie segera memanggil mereka melalui mikrofon yang tersambung di seluruh gedung dan panggilan tersebut berhasil membangunkan Jennifer. Hello, can you hear me? Lantas, Jennifer meminta Eddie untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Seketika, Eddie OTW menuju lift tersebut meninggalkan pacarnya yang sedang ngaso di sofa. Please help me. Guys, all right. Ketika sudah berada tepat di hadapan lift, dia membuka pintu lift itu secara paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah linggis. Sementara Jennifer yang sudah sabar tak ingin keluar, Jennifer mencoba keluar dari pintu lift yang baru sedikit terbuka. Eddie pun menyuruhnya kembali masuk ke dalam agar dia bisa membuka pintu itu sepenuhnya. Akan tetapi, Guy rupanya tengah terbangun dan langsung menjatuhkan Jennifer tanpa dilihat oleh Eddie. Hello. Lalu Guy berteriak memanggil Eddie untuk menolongnya. Eddie yang tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan polosnya menolong rekannya itu. Dan tiba-tiba, setelah menghabisi Eddie, Guy membawa Jennifer dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, lalu kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie beserta dengan pakaiannya. Ia lanjut menghapus semua rekaman video CCTV untuk menghilangkan jejak perbuatannya itu. Beberapa saat kemudian, ia pun tersadar sekaligus dikagetkan oleh kehadiran pacar Eddie yang sedari tadi ketiduran di sofa. Alhasil ia pun menghabisi pacar Eddie itu tanpa ampun agar dirinya tetap aman. Setelah merasa kondisi kantor sudah aman, ia lalu masuk ke mobilnya dan membawa Jennifer ke sebuah lokasi terpencil untuk membuangnya. Tak hanya itu, dia juga berencana menghilangkan jejak dengan merekayasa kematian Jennifer dengan menembaknya. Ide licik itu segera ia eksekusi dengan mengambil jerigen bensin dan menyiramkannya ke tempat sampah yang akan digunakan untuk membakar Jennifer. Nah, ketika Guy membuka bagasi itu, ia melihat Jennifer tak bergerak dan menyangka dia telah pingsan. Padahal Jennifer sebenarnya berpura-pura mati, lalu ia kembali ke tempat sampah untuk menyalakan api dan tiba-tiba Jennifer secara perlahan-lahan keluar dari bagasi dan memukul kepala John hingga terjatuh. Ia kemudian masuk ke dalam mobil dan melihat cerutu bekas Guy yang masih menyala di dalam mobil. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Jennifer tak jadi kabur dan memundurkan mobil tersebut sekaligus menabrak tubuh John dengan keras yang membuatnya terpental masuk ke dalam bak sampah yang sudah basah oleh bensin. Tanpa pikir panjang lagi, Jennifer mengambil cerutunya dan melemparkannya ke bak sampah tersebut hingga membuat Guy tewas terbakar hidup-hidup dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Dawn Into the Dark. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Bang Dickson beserta segenap kru pamit dan hasta la vista, baby.